Aku akan bertemu Ajeng di Simpang 5 pada hari Minggu ini. Aku ingin memberitahu Ajeng bagaimana perasaan aku. Aku pergi ke penata rambut sebelum aku pergi untuk melihat apakah aku terlihat cakep. Lalu kemudian dilanjutkan ke Simpang 5. Kalian ingin tahu siapa Ajeng dan di mana aku ketemu Ajeng? Berikut ceritanya. Ajeng adalah anak seorang pengusaha lumpia di dekat Simpang 5. Warung lumpia besar dan sangat terkenal di kalangan masyarakat umum. Pertemuan pertama aku dengan Ajeng dimulai dengan pembelian lumpia. Oh ya, aku hampir lupa. Ajeng adalah keturunan Arab. Kalian bisa membayangkan mata besar, hidung mancung, dan kulit putih. Setelah pertemuan yang kebetulan itu, Ajeng dan aku saling bertemu. Kadang aku berhenti di tepat setelah Simpang 5. Entah itu hanya untuk menyapa atau ngobrol tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan toko lumpia. Jarak antara rumah dan Simpang 5 sangatlah dekat. Itu hanya berlangsung selama 15 menit. Dan satu-satunya cara untuk sampai ke sana adalah dengan berjalan kaki. Beberapa menit kemudian aku sampai di Simpang 5. Dan kemudian aku melihat Ajeng melambaikan tangan padaku. Aku tersenyum. Lalu aku segera mendekati Ajeng. "Udah lama menunggu kah?" tanyaku pada Ajeng. Ajeng tersenyum dan mengangguk pelan. "Nah, apa yang ingin kamu katakan padaku sekarang?" Sekarang giliran Ajeng yang bertanya padaku. Dilihat dari nada pertanyaan Ajeng, dia terlihat penasaran. Sebelum aku bisa mengatakan itu, aku pun menatap matanya. "Aku suka padamu, Ajeng," ungkapku. Senyum Ajeng menghilang pada saat mendengar ucapanku itu. Ekspresi wajahnya juga berubah seketika. Awalnya riang, lalu berubah menjadi datar. Jantungku berdegup-degup. Suasana hening sesaat di antara kita berdua. "Maaf, aku tidak menyukaimu. Aku menyukai adikmu. Maaf, Rick." Rick adalah namaku. Rudy adalah nama adikku. Beraninya kau mengatakan itu di depanku. Rupanya penampilan aku tidak menarik Ajeng. Mengapa gadis yang aku sukai menyukai saudara laki-lakiku? Aku nggak ngerti. Aku tidak ngerti mengapa adikku begitu menarik baginya. Yang aku tahu adalah bahwa saudara laki-lakiku lebih ganteng dari aku. Aku melihat ke bawah dan tersenyum sedikit dan segera berbalik. Buat kamu, jangan lupa subscribe untuk saksikan banyak cerita romantis dan masih banyak cerita dewasa lainnya. Di sini kita juga bisa dengar cerpen romantis, cerita hot, dan cerpen singkat lainnya. Setahun kemudian, aku mengetahui bahwa Rudy dan Ajeng berpacaran. Aku tidak tahu kapan mereka bertemu atau bagaimana mereka mengenal satu sama lain. Aku juga tidak peduli. Aku kira aku yang paling dekat dengan Ajeng. Tapi ternyata saudaraku lebih dekat daripada aku. Itu Rudy. Jadi, apa artinya sikap spesialnya Ajeng terhadap aku? Malam ini, sehabis nonton berita, aku hendak beranjak ke kamar. Tapi aku mendengar ada beberapa ketukan di pintu. Siapa yang berkunjung di malam hari seperti ini? Rudy tidak pulang hari ini karena kencan dengan Ajeng. Jadi bukan Rudy. Ibuku dan ayahku, mereka tidur sangat nyenyak. Lalu siapa? Aku bangkit dari tempat tidur dan segera membuka pintu. Kamu ingin tahu siapa yang mengunjungi begitu larut malam? Aku membuka mataku lebar-lebar ketika aku tahu siapa itu. Itu Ajeng.
Ya, Ajeng. Kulihat wajah Ajeng terlihat berantakan. Matanya juga bengkak. Ada apa dengan Ajeng? Oh ya, dia pacar adikku. Mengapa aku harus ikut campur dalam hubungan mereka? Tapi dia menangis. Aku tidak tega melihatnya menangis seperti itu. Perlahan aku mengerucutkan bibirku. Aku mempersilahkan Ajeng masuk dan duduk di sofa. Apa yang kamu butuhkan? Tanyaku pada Ajeng. Ajeng menundukkan kepalanya. Beberapa menit kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatapku. Rudi selingkuh. Apa yang harus aku lakukan? Aku bingung, katanya gugup. Mendengar itu dari bibir Ajeng, aku langsung tersentak kaget. Sebenarnya banyak pertanyaan yang muncul di benak aku. Keningku berkerut dalam. Sudah berapa lama kamu menjalin hubungan dengan Rudi? Tanyaku penasaran. 8 bulan, jawabnya. Hah? Bagaimana kamu tahu bahwa Rudi selingkuh? Aku pikir hubungan 8 bulan dengan kamu sudah serius. Dia jelas berselingkuh, kataku. Ajeng perlahan menggelengkan kepalanya dan air mata mulai mengalir lagi. Aku yang duduk di sebelah Ajeng langsung memelukku. Aku membiarkannya menangis di pelukanku. Ajeng mulai menceritakan bagaimana dia tahu bahwa Rudi selingkuh. Aku merasa tidak cukup hanya dengan seorang wanita, kakak. Aku ingin lebih. Wanita di dunia ini mudah buat aku dapatkan. Aku hanya perlu penampilan dan kata-kata manis untuk membuat mereka jatuh cinta denganku. Oke? Jelas Rudi. Tadi malam setelah Ajeng menceritakan semua tentang perselingkuhan Rudi, hari ini aku langsung menanyai Rudi. Aku cukup terkejut mendengar penjelasan Rudi. Ternyata penilaian aku terhadap Rudi sudah lama salah. Rudi bermain dengan emosi wanita. Meski begitu, aku juga menyukai wanita yang kamu anggap gampangan itu. Aku memperlakukan mereka dengan baik sehingga aku bisa meluluhkan hatinya. Tapi kau malah menyakitinya. Aku pikir aku pantas mundur dari perebutan wanita. Ternyata kamu yang harus menyerah, jawab aku. Sebelum jatuh cinta dengan mereka, aku mengenal mereka terlebih dahulu. Akulah yang merayu mereka sebelum kamu, adikku, kata Rudi dengan nada agak tidak setuju. Aku menelan ludah. Jadi itu sebabnya mereka menolakku. Hahaha, itu bagus. Yang bodoh di sini adalah saudaraku Rudi. Dia membuang-buang waktu untuk mempermainkan perasaan wanita. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku ingin kamu meminta maaf pada Ajeng dan wanita yang bermain dengan kamu sebelum karma kamu menimpa kamu, kataku dengan suara rendah. Aku marah dan kesal pada Rudi, tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa mendengar suaraku yang bernada tinggi. Setelah itu, aku pergi ke kamarku dan meninggalkan Rudi yang masih berada di ruang tamu. Aku mendengar dari Ajeng bahwa Rudi meminta maaf padanya, meskipun terdengar agak dipaksakan. Hanya di Ajeng saja. Sedangkan dengan wanita lain, tidak demikian. Aku tidak tahu alasannya dan aku tidak ingin menanyakan apapun padanya. Aku merasa jijik dengan adikku sendiri. Dan aku malu dengan kelakuan adikku Rudi. Tapi aku masih bisa memaafkannya. Setelah itu, tidak ada lagi hubungan antara Ajeng dengan Rudi. Inilah saat yang aku tunggu-tunggu dan nantikan. Di sisi lain, aku merasa senang karena Ajeng dan aku tidak lagi berasa asing lagi. Perlahan aku mendekati Ajeng lagi.
Tapi tidak sama dengan caraku mendekati Ajeng yang dulu. Sebagai langkah awal, aku mencoba menjadi sahabatnya. Aku datang ke tokonya kadang dan menjalin kerjasama dengan toko lumpianya. Kemudian fase kedua, setelah itu aku memasuki fase serius. Mungkin di fase kedua ini aku dan Ajeng akan menjadi lebih akrab. Kami bertukar nomor telepon. Kami juga sering mengunjungi Simpang 5 di dekat toko lumpia Ajeng. Bahkan kami sering menghabiskan waktu bersama sejak dia putus dengan Rudy. Aku dan Ajeng sering bertemu, tapi suatu kali aku menghilang di hadapan Ajeng karena aku harus ikut ibu ke Singapura untuk membantu mengurus usaha di sana untuk beberapa hari. Aku tidak memberitahu Ajeng. HP-ku juga tidak aktif karena beda negara. Ketika aku sampai di Indonesia, aku menyalakan HP-ku. Puluhan pesan dan miss call masuk di HP-ku. Semua itu kebanyakan dari Ajeng. Aku menghampiri Ajeng untuk bertemu dengannya. Kita melampiaskan kerinduan kita hanya sebagai teman. Sampai ketika Ajeng menatapku perlahan dan bertanya, "Apakah kamu masih memiliki perasaan untukku?" Mataku melotot mendengar pertanyaan Ajeng. "Hah? Kamu apakah ini adalah waktu sekarang?" Aku mengangkat alisku, suka bertanya kenapa. Kami sudah dekat selama lebih dari 2 tahun. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan tentangku. Aku menyukaimu. Itulah yang ingin kukatakan padamu, Rick. Berhenti sejenak, lalu, "Maafkan, aku butuh 2 tahun untuk mencintaimu. Aku tidak tahu seberapa besar aku menyukaimu lagi." Dia melanjutkan tanpa kusadari. Senyumku melebar, pipiku panas dan jantungku berdebar kencang. Dia akhirnya menyukaiku, pikirku. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Apakah di antara teman-teman ada yang relate dengan cerita ini? Silahkan tulis di komentar. Dan apabila kalian punya pengalaman kisah yang mirip seperti ini atau kisah-kisah dewasa lainnya, silahkan kirim ke email kami. Sehat selalu. Assalamualaikum. Buat kamu, jangan lupa subscribe untuk saksikan banyak cerita romantis dan masih banyak cerita dewasa lainnya. Di sini kita juga bisa dengar cerpen romantis, cerita hot, dan cerpen singkat lainnya.